Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melania Pramesni Anggraini dari kelompok 10 dengan NIM 1905674 PTEB 2019. Kali ini saya akan memaparkan mengenai manajemen sistem informasi sekolah. Abad informasi telah merubah tatanan kehidupan yang sangat ekstrim, di mana luasnya dunia tidak menjadi ukuran jarak antara satu komunitas dengan komunitas lain. Dengan bantuan teknologi internet, melalui chatting, seorang kepala sekolah di kantor dinas pendidikan dapat berinteraksi dengan guru di sekolah dan sebaliknya. Bahkan, sangat memungkinkan dilakukan rapat terbatas antara staf dan pimpinan di tingkat nasional dan di daerah dengan memanfaatkan video conference. Pengertian informasi. Steinbeck dan Reynolds pada tahun 2018 mengemukakan bahwa dasar kualitas keputusan adalah kualitas informasi yang digunakan untuk mencapai keputusan tersebut. Informasi membawa pesan, informasi menjadi penuntun bagi siapapun saat melaksanakan aktivitas. Pengertian organisasi. Suatu organisasi berisi anggota dengan berbagai macam tujuan individual dan latar belakang. Bekerja sama satu sama lain sesuai dengan keahliannya melalui komunitas untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Oleh karena itu, mutu yang digunakan oleh suatu organisasi akan mempengaruhi mutu di antara para anggota yang ada di organisasi tersebut. Selanjutnya ada pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu maupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Aktivitas manajemen yang dilakukan oleh seorang pemimpin suatu organisasi adalah merumuskan tindakan apa yang harus dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan organisasi. Manajer dibagi beberapa tingkat. Tingkat atas atau top management berperan dalam menentukan tugas organisasi, strategi yang diperlukan dan diharapkan, dan struktur organisasi yang diperlukan untuk menerapkan strategi. Untuk manajer tingkat menengah, pengendalian manajemen secara taktis meliputi aktivitas pengendalian dan pengadaan sumber daya untuk melaksanakan tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh top manajemen. Selanjutnya, manajemen tingkat bawah, yang mana ia mengatur cara pada tingkat operasional yang dirasa paling efektif dan efisien dalam menjalankan tugas atas dan mengevaluasi hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke sistem informasi manajemen. Yang pertama mengenai pengertian sistem informasi pendidikan. Menurut Joseph F. Kelly, sistem informasi manajemen pendidikan mengatakan bahwa SIM merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang berlandaskan komputer dan menghasilkan kumpulan penyimpanan perolehan kembali, komunikasi, dan penggunaan data untuk tujuan operasi manajemen yang efisien, dan juga bagi perencanaan bisnis. Komponen-komponen yang ada pada sistem informasi pendidikan antara lain yang pertama ada sistem, di mana sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, ada informasi, di mana informasi merupakan data yang telah diproses dengan cara yang bermakna bagi penerima dan nilai yang nyata diamati dalam keputusan sekarang dan masa depan. Di mana informasi berasal dari data, maka dari itu, data dan informasi akan saling berkaitan. Sebagai contoh,
ada data kehadiran siswa yang absen selama 1 bulan. Kemudian dilakukan pemrosesan melalui perhitungan, pemeriksaan, dan pemilihan, dan hasil dari pemrosesan tersebut akan dijadikan sebuah informasi yang direkap dan disebarkan. Yang terakhir ada manajemen, di mana manajemen merupakan proses pengelolaan dari mulai pengumpulan data hingga menjadi informasi, termasuk proses pentransferan informasi kepada yang memerlukan. Hakikat sistem informasi manajemen sekolah menyangkut tujuan pendidikan, manusia yang melakukan kerjasama, proses sistemik, dan sistematik, serta sumber-sumber yang didaya gunakan, sehingga dapat dinyatakan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu cabang ilmu manajemen pendidikan yang mempelajari penataan sumber daya manusia, kurikulum, fasilitas sumber belajar, dana, serta upaya mencapai tujuan lembaga secara dinamis. Selanjutnya ada tujuan implementasi sistem informasi manajemen sekolah yang akan berdampak pada beberapa pihak, antara lain pihak sekolah, orang tua, dan siswa. Bagi pihak sekolah, ini mempermudah proses pengelolaan data, menyediakan suatu laporan perkembangan siswa, menyediakan suatu laporan perkembangan pengajar, dan menjadi panduan untuk membuat peraturan sekolah, berperan sebagai sarana komunikasi, dan menjadi media promosi yang diperkenalkan sekolah. Sedangkan bagi orang tua, ini mempermudah orang tua dalam memonitor perkembangan anak atau siswa di sekolah. Bagi para siswa, ini merupakan suatu media bagi siswa untuk memantau perkembangan, memperoleh informasi mengenai mata pelajaran, dan meningkatkan prestasi siswa melalui database, serta membantu siswa dalam mempersiapkan sebelum memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Syarat perencanaan sistem informasi manajemen di sekolah, yang pertama ada kesediaan, yang kedua mudah dipahami, yang ketiga ada kesesuaian, yang keempat ada kelengkapan, yang kelima ada ketepatan waktu, yang keenam ada terorganisir, dan yang terakhir meningkatkan produktivitas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.